Malam ini kita masuk ke dalam pasal yang ke-6 dari surat Efesus. Mari kita kembali ke firman Tuhan kita malam ini di surat Efesus, pasal yang ke-6 malam hari ini. Nah, pasal yang ke-6 ini ada beberapa topik sebenarnya yang dibahas oleh Rasul Paulus ya. Adalah ayat 1 sampai 4 itu hubungan anak dan orang tua. Kemudian ayat 5 sampai 9 itu hubungan pelayan-pelayan dengan tuannya, atau kalau sekarang kita pakai mengatakan tuh hamba atau dengan tuannya, atau karyawan dengan bosnya. Kemudian ada lagi yang ketiga itu Paulus membahas mengenai perlengkapan senjata orang Kristen untuk melawan tipu muslihat si jahat. Kemudian dia mengatakan dia adalah ambassador of Christ ya, yang ayat 19-20. Kemudian yang terakhir ayat 21-24 itu ada penutup atau benediction ya, bahasa Inggris bilangnya. Biasanya Paulus begitu, kalau dia sudah mau selesai suratnya, dia memberkati atau menasihati penerima surat daripada Rasul Paulus. Oke, nah malam ini saudara kita akan membahas adalah hubungan anak dengan orang tua. Nah, Rabu kemarin kita sudah membahas mengenai hubungan istri, suami, suami istri, dan kemudian digambarkan sebagai hubungan kita seperti gereja dengan Kristus gitu ya. Itu sudah kita bahas Rabu yang lalu. Oke, nah sekarang kita akan lihat hubungan anak dan orang tua. Mari kita lihat ayat demi ayat ya. Nah, perhatikan firman Tuhan berbunyi demikian. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi kita lihat bahwa Tuhan ingin ya keluarga Kristen ini, fokusnya intinya adalah kita ini keluarga Kristen. Keluarga Kristen harus memiliki hubungan yang baik antara istri dan suami, dan dasar semua itu adalah berdasarkan kasih Kristus yang harus menjadi fondasi daripada keluarga kita. Tanpa ada dasar yang kuat, itu yang kasih, ya tentu rumah tangga ini bisa berantakan lah kita katakan ya. Tentu ada dasar, ada hukum-hukum perintah yang harus kita masing-masing turuti atau taati. Nah, tanpa ada kita mentaati juga, itu rumah tangga juga bisa kacau ya. Makanya kita lihat di zaman modern ini kan sudah ya, banyak sekali hubungan suami istri kacau ya. Apalagi masalah ekonomi, masalah apa luar biasa. Ya, menurut statistik di Indonesia ya, Menteri Agama ya yang kemarin dia baru diangkat oleh Prabowo mengatakan bahwa di Indonesia perceraian begitu tinggi katanya. Apalagi di dalam agama lain ya sangat tinggi luar biasa, saudara-saudara ya. Ya, ini tentu ada banyak faktor ya, saudara ya. Nah, karena itulah jadi dan juga banyak masalah-masalah hubungan antara anak dengan orang tua juga problem ya di rumah tangga. Nah, apakah itu akibat dari kemajuan teknologi? Ya, mungkin bisa ada sebabnya juga, ada bisa jadi satu alasan itu ya. Nah, apakah di tengah-tengah keluarga orang Kristen juga ada masalah? Ada, ya kan? Ada ya, kita lihat yang viral-viral
yang ada di YouTube mungkin saudara sudah tahu kan, ya para pejabat maupun ya para orang-orang yang sangat ya dikatakan apa public figure gitu ya kan. Bisa terjadi saudara hubungan suami istri dan juga hubungan sama anak. Dan ada lagi yang viral saat sekarang yang menjadi masalah, di mana ada seorang anak 14 tahun membunuh ayahnya, bapaknya, dan neneknya, dan mau bunuh ibunya. Ibunya terhindar dari ya, pembunuhan itu ya, tapi ada terluka, tapi masih bisa ditolong gitu ya. Nah, jadi sekarang polisi juga mencari, minta para ahli untuk menyelidiki apa penyebabnya, apa yang salah dengan anak-anak yang umur 14 tahun kok begitu keji, berani membunuh, mau apa membunuh orang tua dan neneknya. Nah, juga banyak kasus yang kita lihat anak berani membunuh ibunya, bapaknya kan ada, bapak juga ada yang membunuh istrinya atau istrinya membunuh suaminya, kebalikannya. Ini ke realita, ini keadaan dunia yang kita mengatakan tidak baik-baik, sudah dalam rumah tangga, ya kan? Nah, apalagi di negara-negara maju, saudara kita lihat banyak orang-orang yang pinter, akhirnya mereka nggak mau nikah. Singapura salah satu ya. Nah, dulu ada Perdana Menteri Lee Kuan Yew mengatakan polisi orang pinter harus nikah sama orang pinter, katanya. Karena akhirnya apa? Banyak orang pinter-pinter, bukan mau menikah, nggak berani nikah, gitu loh. Polusinya akhirnya apa? Pertumbuhan bentuknya mengurang. Akhirnya justru yang orang lain yang banyak mau melahirkan anak kan seperti Melayu ya. Mereka mau punya anak banyak, akhirnya sekarang itu yang punya anak banyak akhirnya ditanggung oleh pemerintah studinya, sekolahnya nggak mau. Mereka happy gitu. Ya kan? Ada sebagian orang nggak mau menikah, nggak punya anak gitu ya. Nah, saudara, banyak masalah ya, problem. Nah, maka itu kita lihat bahwa ajaran firman Tuhan ini kan indah sekali ya. Ya, kalau kita benar menurutinya, mentaatinya ya, maka kita akan menjadi orang keluarga yang berbahagia, ya keluarga yang diberkati kan gitu. Nah, sekarang kan kita lihat ini adalah perintah Tuhan kepada anak-anak di mana dia harus, nah, di sini kan mengatakan ya anak taat orang tua ya di dalam Tuhan istilahnya, harus taat di dalam Tuhan. Kita kan orang-orang percaya kan, karena harus demikian. Hormati ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting lagi kayak ya kan, di commandment yang memiliki janji. Nah, Tuhan tuh hebat, ada janjinya. Kalau you taat, you obey, ada janjinya kan. Janjinya apa? Nah, janjinya kamu akan berbahagia dan panjang umurmu. Nah, saudaraku, begini, anak semasih diasuh orang tua, semasih ikut orang tua, anak harus obey, nurut, kita mengatakan obey you parents. Tentu obey, dia punya nasihat, hal-hal yang baik gitu kan. Nggak ada orang tua yang jahat kan pada anaknya. Tentu ada ada kalanya orang tua harus strict, disiplin kepada anaknya. Kadang-kadang anak juga nggak mau ya, kadang-kadang juga ada sedikit namanya istrinya naughty atau bandel kita mengatakannya, ya bisa saja terjadi saudara. Tapi pada umumnya orang tua pasti memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya saudara. Nah, kalau anak sudah menikah, itu agak beda sedikit ya. Sudah punya keluarga sendiri ya, makanya dia akan meninggalkan orang tua, bersatu dengan istrinya. Nah, dia tidak akan lagi seperti anak dulu diasuh, harus obey, nurut. Tidak lagi kan? Tapi masih ada prinsip yang sangat penting di sini. Hormati. Nah, ini jangan lupa. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Hormat orang tua. Anak menghormati orang tua. Ini adalah ajaran Tuhan.
Tentu di sini dasarnya kasih, kasih Kristus, saudara ya. Nah, kita lihat di budaya-budaya bangsa lain ya. Kalau kita lihat orang-orang Muslim juga ya, mereka sangat juga menghormati orang tuanya ya, sampai cium-cium tangannya gitu-gitu ya mereka. Mereka mereka mau dengar orang tua, kadang-kadang sudah dewasa pun masih mau dengar orang tua, katanya takut kualat istilahnya, takut kualat. Oke. Nah, kalau kita orang Tionghoa juga ya, kalau kita lihat orang Tionghoa yang sangat totok lah kita kemana, sangat totok ya. Wah, mereka sangat mentaati ini, aturan ini. Nah, mereka bisa menjalankan ajaran ini, ajaran Kristus. Walaupun mereka bukan orang Kristen ya, menghormati ayah dan ibunya, ya kan? Nah, mereka juga takut kualat itu kalau melawan orang tua gitu ya. Justru mereka lihat menghormati orang tua, ya kan? Dan juga mengasihi orang tua, justru ada berkatnya nggak? Iya, ada. Nah, saking mereka hormat orang tua itu, dibikin kuburannya mewah, bagus, dan sakingnya. Akhirnya mereka jatuh ke dalam apa namanya ya, menyembah leluhur. Itu nggak benar. Kita katakan itu udah menyimpang. Tapi waktu masih hidup, mereka sangat menghormati orang tua mereka. Nah, ini ajaran Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya. Nah, sebaliknya kan, ini kan satu arah kan, anak taat, hormat orang tua, kemudian kepada bapak. Nah, ayat 4. Kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran. Ajaran apa? Nah, ajaran Tuhan dan nasihat Tuhan. Nah, ini adalah tanggung jawab orang tua terhadap kepada anak-anaknya. Nah, ini kita kan hubungan kita kan orang Kristen ya, orang Kristen. Maka itu kita sebagai bapak tuh selalu menganjurkan anak, yuk harus ke gereja, anak kamu percaya Yesus, gitu kan. Nah, ini kita orang tuanya kita mau begitu kan, ikut orang tua supaya percaya Tuhan, ya kan, ya, beriman kepada Tuhan, ya, menjadi orang yang baik, ya, menjadi anak Tuhan dan sebagainya. Ya, nah di sini juga ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada orang tua ya, jangan bangkitkan amarah. Bangkitkan amarah itu artinya don't provoke them sehingga mereka itu marah dalam hatinya. Nggak boleh. Ya, kadang-kadang ada orang tua yang melampaui ya, mungkin pukul anak dan sebagainya. Akhirnya anak jadi dendam kepada orang tua itu, provoke. Artinya membangkitkan kemarahan dalam hati mereka, marah. Akhirnya anak itu nggak peduli sama orang tua dan sebagainya ya. Oh, bisa terjadi ya. Bisa mungkin ada kesalahan daripada orang tua mendidik anak-anaknya kan begitu ya. Nah, dulu pernah kasus di mana itu di Jakarta itu suami istri yang sudah tua gitu ya. Akhirnya dipeduli oleh gereja dan dia mati, tidak ada yang tahu suami istri mati loh. Akhirnya terbongkar katanya. Itu anak-anaknya sudah tidak peduli lagi. Jarang kunjung, jarang visit, jarang peduli sama orang tuanya ini. Itu menurut yang ada di berita. Itu akhirnya yang orang-orang Kristen juga heran gitu loh. Justru orang Kristen yang banyak mempedulikan kedua suami istri ini, yang kasusnya yang ada di Depok kalau nggak salah ya. Nah, saudara, memang bisa terjadi ya. Jadi kita sebagai orang tua ini yang punya keluarga, nanti yang mau berkeluarga, ya kan, serta sebagai orang tua jangan membangkitkan amarah, jangan buat sesuatu buat anak sehingga dia marah gitu loh. Kita kadang-kadang boleh mendidik anak, disiplin ya, you jangan begitu, bisa harus kasih tahu kepada anak. Oke. Nah, kemudian kita lihat ini, ada lagi ya mengenai hubungan ya antara, di sini Alkitab memakai the servants ya, hamba-hamba harus taatlah kepada Tuhanmu yang ada di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus
dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ya, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, oke, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, ini Paulus ini lihat itu ada dari keluarga, hubungan keluarga seperti gereja hubungan dengan Kristus, ya, kemudian anak dengan orang tua. Nah, sekarang ada mengenai hamba-hamba. Nah, memang zaman dulu konsep-konsep hamba-hamba dengan saat sekarang itu pasti ada namanya istilahnya beda ya, tidak seperti lagi seperti hamba-hamba yang dulu yang apa nama itu memang tunduk taat langsung kepada tuannya seumur hidup, ya, sampai dia kalau sudah melayani tuannya, mau hidup sama tuannya, ya itu adalah haknya dan sebagainya. Nah, seperti Bapak Abraham kan, dia punya banyak hamba-hamba. Tapi Bapak Abraham orangnya baik, ya begitu ya. Dia tidak semena-mena kepada hamba-hambanya kan, sehingga hamba-hambanya setia kepada dia. Ada Eliezer ya, hamba yang paling ia percaya untuk mencari istri untuk anaknya Abraham itu ya. Nah, Anda bisa baca gitu kan. Oh, dia baik. Nah, karena dia orang yang percaya kepada Tuhan ya, beda ya. Oke, nah, ini adalah hubungannya maksudnya ya. Nah, kalau kita aplikasikan ini sebenarnya bisa aja kita sekarang itu adalah misalnya seorang pelayan atau seorang karyawan yang bekerja untuk bosnya gitu loh. Tentu di sini ada prinsipnya apa? Taat gitu. Tentulah kalau kita yang bekerja di satu perusahaan, tentu kita harus taat bos kita dong kan. Masa kita mau kerja sendiri menurut kita kan nggak mungkin kan. Pasti ada aturannya kan begitu ya. Nah, di sini prinsipnya begini ya, sebagai kita, apakah kita seorang yang bekerja, yang apa bekerja atau karyawan, ya memang kita harus taat itu betul. Tapi ada di sini ditambah lagi ya, ada rasa takut gentar itu ya. Dan kerja pun harus tulus, gitu. Seperti kita taat kepada Kristus, nah, kan begitu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan ya, memang di dunia ini kita harus menerima realita ya. Ada orang yang dipilih Tuhan menjadi raja, ada orang yang diangkat menjadi pemimpin, dan ada juga orang yang memang disiapkan untuk menjadi pelayan raja, untuk melayani raja. Ada orang yang dipimpin juga untuk supaya bisa mengabdi kepada pemimpinnya begitu ya. Kalau kita lihat di Alkitab kan begitu. Ya, seperti Firaun, dia raja di Mesir ya. Nah, kemudian Yusuf yang dijual saudaranya kan, ya, sehingga dibawa sampai ke Mesir ya. Kadang-kadang kita pikir kenapa begitu ya Tuhan, apa yang terjadi gitu loh, you know? Nah, akhirnya coba Tuhan yang pimpin si Yusuf itu kan, akhirnya Yusuf ini yang difitnah, yang dipenjarakan nggak ada salahnya, tahu-taunya dia bisa jadi orang kedua, tangan kedua dari Firaun. Siapa bisa kira dia begitu ya, dari status yang hina, status yang rendah, tetapi akhirnya bisa naik menjadi orang kedua dari Firaun dan menjadi penyelamat. Arti penyelamat itu ya, menyelamatkan Mesir dan orang dari kelaparan. Nah, dia memang type of Christ sebenarnya ya, Yusuf itu kan. Dan dia kan juga penyelamat keluarganya ya, yang menjualnya kan, ya kan? Nah, kenapa bisa terjadi begitu ya? Kadang-kadang kita memang harus terima realita. Ada yang orang diberikan keahlian, kepandaian daripada orang yang lain. Akhirnya dia yang bisa jadi bos, dan orang yang lain harus menjadi seorang karyawan untuk bekerja bagi dia. Kan begitu ya. Nah, jadi prinsipnya yang penting kita sebagai orang, misal kita bekerja,
kita melakukan sesuatu, ya kita dengan taat dan kita dengan punya rasa apa fear, itu di sini mengatakan takut, ya, dan juga gentar, dan kita tulus bekerja untuk orang yang kita layani, kan begitu. Oke, seperti ayat 6 mengatakan, ya, sebagai hamba-hamba Kristus lah kita diibaratkan sebagai hamba Kristus dimanapun kita berada, ya kan. Nah, saudara, kalau kita bekerja di satu perusahaan, banyak orang-orang yang apa nama itu yang dipakai oleh bos-bos yang besar, ya. Mereka selalu berpikir begini, ya kan? Ada bos-bos yang tidak Kristen, mereka mengatakan, ya kita pakai orang yang harus dipercaya. Ya, banyak orang Kristen yang dipakai gitu ya. Karena mereka berpikir orang Kristen itu pasti kerjanya baik. Pasti dia tulus, dia pasti setia. Oh ya, benar juga, nggak ada salah. Saudara, ya banyak orang Kristen yang baik, begitu bekerja, akhirnya bosnya lihat, oh ini pekerja yang bagus, akhirnya dikasih jabatan dan sebagainya, ya dan sebagainya. Ya pasti ada rewardnya lah, kita mengatakan di sini pasti ada rewardnya. Oke, nah tapi sebaliknya juga ini Tuhan juga memerintahkan kepada bos-bos. Nah ini kan hubungan kita Kristen, ya. Ini hubungan kita Kristen. Nah kemudian ada yang ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Dan kamu tuan-tuan, nah dia mengatakan tuan-tuan nih bos-bos nih ya, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Nah, kalau karyawanmu bekerja dengan baik kepada kamu, you juga harus buat demikian kepada karyawanmu dong, kan begitu ya. Nah, kemudian dia firman Tuhan mengatakan kepada bos-bos ini, ya, jauhkanlah ancaman. Nah, kamu jangan sedikit-sedikit ancam-ancam gitu ya. Sama you punya servants atau you punya karyawan, dikit-dikit ancam-ancam, jangan. Jangan kita. Kenapa? Nah, ingat bahwa Tuhan mereka itu yang karyawan itu, dan Tuhan kamu, nah ini kan ada hubungannya kan, orang Kristen kan, ada di surga dan ia tidak memandang muka, ya kan gitu. Nah, makanya orang-orang Kristen yang bos-bos ya pasti akan memperlakukan karyawannya juga dengan baik, dan gitu ya. Ya, dan pasti dia akan melakukan sesuatu yang baiklah untuk bosnya, dan bos juga akan memperlakukannya dengan baik kalau kerjanya baik. Oke. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah malam ini kita hanya membahas ini topik yang kedua, dua hal ini aja. Hubungan anak sama orang tua sudah Tuhan kasih aturannya. Nah, hubungan antara seorang pelayan atau hamba atau karyawan dengan bosnya sudah ada aturan prinsipnya, ya, yang harus kita lakukan, kita kerjakan, ya. Ya, kiranya Tuhan menolong kita malam ini supaya kita yang boleh menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar, ya, melakukan perintah Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan rewards pahala kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa.